Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan hasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallah wa iyyakum. Semoga kita senantiasa dimuliakan Allah. Masyaallah muslimin, malam hari ini ana sedikit mendadak ya bikin konten ini, dan kebetulan tadi sore ana dapat sebuah kiriman ya. Kiriman ana belum sempat membuka kiriman ini memang, tapi secara informasi atau japri ya, via informasi memang akan ada satu kiriman ya, yaitu kita lihat kalau di sini kita lihat kirimannya besar sekali, masyaallah muslimin. Sangat kotakannya sangat besar. Kita lihat di sini adalah pengirimnya ya. Di sini ada pengirimnya adalah dari Bapak Nur Faizi, Jalan Cipaku nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, rupanya ini adalah kiriman dari Pak Komjen Komisaris Polisi Purnawirawan Nur Faizi Suwandi. Beliau dulunya adalah mantan Islam Jamaah juga, yang menduduki beberapa posisi yang sangat penting ya di Islam Jamaah. Alhamdulillah beliau sekarang sudah berhijrah, dan pada kesempatan ini sore ini ana dapat kiriman langsung dari beliau. Sekilas memang kemarin beliau japri ana bahwa akan mengirimkan buku yang berasal dari hasil MUI, yaitu buku yang dikeluarkan atau produk MUI yang mungkin akhir-akhir ini juga viral ya di media sosial, yaitu adanya buku pembinaan terhadap LDII. Pada kesempatan konten kita pada sore ini, kita akan langsung membedah ya buku ini secara singkat saja. Nah, tapi sebelumnya kita unboxing dulu ya. Tapi memang tidak komplit rasanya kalau kita tidak menghaturkan syukron jazakallah khairan kepada beliau Bapak Komjen Nur Faizi atas kirimannya. Saat ini beliau juga ikut berjuang dalam memberantas pemahaman Islam Jamaah, sehingga beliau menyempatkan berjuang juga mengisi di beberapa acara dengan masyayikh kita, juga membantu kami ya, mendrive kami yang di bawah di daerah-daerah ini untuk semangat berjuang ya, untuk membenahi, membantu, menyadarkan, dan bahkan berusaha untuk membenahi sebenarnya pemahaman LDII ini. Syukron, semoga menjadi amal ibadah beliau dan tercatat sebagai amal soleh yang tidak berhenti putusnya pahala jariahnya. Kita langsung buka saja ya. Ini kita buka bukunya. Ini belum sempat ana buka buku ini, paket ini. Dan memang rencana kita akan unboxing sehingga bisa kelihatan ya. Banyak sekali masyaallah muslimin bukunya yang dikirim kepada ana ini. Masyaallah. Aduh, ada berapa eksemplar ini ya. Masyaallah. Coba kalau kita lihat. Masyaallah, ini ada isinya juga. Ada brosur. Oh, dari Agrarilus ya. Masya Allah. Ini bukunya. Ya, Masya Allah. Bukunya banyak sekali. Kemudian, yang di bawah masih ada juga. Masya Allah. Banyak sekali buku yang diserahkan ke kami. Masih banyak sekali, Masya Allah. Ini jumlahnya, Masya Allah. Ya, coba kita lihat.
Masyaallah muslimin, dapat kita lihat bahwa bukunya sangat banyak sekali ya. Kemudian masih ada buku juga, luar biasa, sangat. Nanti kita hitung. Kemudian beliau juga mengirimkan ini nih, apa itu, obat-obatan ya, Agarelus ya. Ini khasiatnya luar biasa mungkin ya. Nanti kita baca. Ini untuk stamina ya. Masya Allah, luar biasa. Syukron jazakallahu khairan atas hadiahnya pada beliau yang ayahanda kami yang kami hormati, Bapak Komjen Nurfaisi Suwandi. Tapi kita hitung, masyaallah muslimin, berapa yang dikirimkan untuk Cilacap ini ya. Mungkin beliau juga di daerah-daerah lain juga mengirimkan. Ini sangat banyak sekali ya. Insyaallah ada 2 tumpuk. Kita hitung eksemplarnya ini. Ini rencana memang buku-buku ini akan kami sebarkan ya di daerah Cilacap, terutama untuk instansi-instansi pemerintahan. Kemudian rencana memang saya edarkan untuk MUI Cilacap, kemudian untuk apa itu Depak ya, kemudian FKUB, kemudian Kejaksaan Negeri, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah masjid-masjid dan ustadz-ustadz yang sudah lama request, yang beberapa hari lalu request ana mengenai adanya terbitan buku ini, dan beliau menanyakan apakah memang sudah ada. Banyak sekali ustadz-ustadz yang antusias ya terhadap buku ini juga, kemudian yang mengikuti perkembangan LDII. Baik, ini adalah buku-bukunya. Kita hitung ya jumlah bukunya. Ini sampai tinggi sekali. Berapa ini jumlahnya? Dan kita akan sebarkan ke instansi-instansi pemerintahan yang penting, yang harus punya edukasi ya, harus teredukasi dengan adanya LDII. Baik, kita hitung coba masyaallah muslimin, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu 38 ditambah 1, 39, mungkin hampir 40 buku ya, sekitar 40 buku ini. Untuk area Cilacap ada 40 buku. Masyaallah muslimin, kita lihat ini bukunya ya. Kita lihat, kita akan bedah buku ini. Mungkin waktu konten ini agak sedikit lebih lama, tetapi kita ingin membuka buku ini kontennya seperti apa. Dan Ana terus terang juga belum membuka ya untuk buku ini, dan baru kali ini kita buka dan kita lihat secara langsung ya. Karena kalau di media sosial mungkin sudah beredar spill ataupun foto-foto halamannya, tetapi untuk detailnya akan kita buka saat ini, dan di channel ini akan kita kupas secara singkat mungkin ya, secara singkat saja. Baik, kita tata terlebih dahulu, kita buka. Buku ini adalah buku terbitan dari MUI yang berjudul adalah Buku Pembinaan LDII Menuju Paradigma Baru. Ya, menuju paradigma baru berdasarkan Wasatiyatul Islam. Kemudian di sini adalah penerbit adalah Komisi Pengkajian Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pentaskhih Buku dan Konten Keislaman, Majelis Ulama Indonesia tahun 2003. Ini resmi ya dari MUI, terbitan dari MUI. Baik. Kemudian kalau kita buka di sini kita buka ya. Ana juga belum sama sekali belum membuka buku ini, dan langsung saja kita bedah secara singkat mungkin ya. Yang pertama adalah di sini adalah ada beberapa tokoh-tokoh yang menjadi penanggung jawab dan pengarah. Kemudian ada tim penulis, ada tim ahli, editor, penyelaras bahasa dan lain sebagainya. Masya Allah, di sini semua gelarnya adalah Kiai Haji, Profesor ya, dan ada juga LC, PhD, dan
apa ini, MSI dan MAG, luar biasa sekali. Di sini adalah tokoh-tokohnya. Kemudian di sini ada juga sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar. Toyib, kita bacakan spill sedikit saja. Alhamdulillah wa syukurillah, buku pembinaan LDII menuju paradigma baru telah diterbitkan secara resmi oleh MUI berdasarkan rapat di Dewan Pimpinan MUI tanggal 5 Desember 2003. Kemudian buku ini sangat penting untuk memberikan jawaban sekaligus koreksi atas ajaran-ajaran LDII. Kita garis bawahi, memberikan jawaban sekaligus koreksi atas ajaran-ajaran LDII. Melalui buku ini diharapkan umat Islam dan masyarakat luas dapat memahami ajaran LDII dengan yang telah ditashih, ya, atau bahasa kami dulu adalah ditakdil, diluruskan. Jadi ajaran LDII di sini sudah diluruskan oleh buku ini yang disusun oleh tadi tim dari MUI. Sekali lagi, yang menulis buku ini bukan dari mantan Islam Jamaah atau mantan LDII, tetapi dari kiai-kiai yang independen, kiai-kiai yang berkompeten di bidang akidah, bidang Islam, di bidang syariah Islam dan lain sebagainya, kolaborasi dengan beberapa tim ahli. Kemudian selanjutnya adalah buku ini dapat menjadi pedoman jamaah LDII dalam melaksanakan paradigma baru berdasarkan wasatiyatul Islam secara bersungguh-sungguh dan konsisten. Itu adalah spill kata sambutan pertama. Kemudian saya spillkan juga kata sambutan yang kedua, yaitu adalah dari Profesor Doktor, ini yang kedua, Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya MA. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat. Ya, secara intinya saja kita spillkan bahwasannya buku ini sangat penting karena menjadi pijakan para dai, ya, yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan. Ini merupakan wujud komitmen Majelis Ulama Indonesia dalam himayatul ummah, menjaga umat dari pemahaman agama, organisasi, atau pemikiran yang menyimpang. Ya, kalau kita lihat dari sambutan dari Haji Utang Ranuwijaya, ini sudah mengetahui bahwa LDII merupakan aliran yang sesat dan menyimpang, sehingga perlu dibina seperti itu. Toyib itu. Kemudian ada sambutan yang ketiga, ini adalah dari Profesor Firdausyam MA PhD. Di sini yaitu Ketua Tim Rujuk Ilal Haq LDII, ya. Di sini adalah ketua pentashih atau ketua dari tim pengkajian LDII. Kita sepilkan adalah kami selaku pribadi dan ketua tim Rujuk Ilal Haq LDII merasa bersyukur atas terbitnya buku ini. Buku ini sangat penting dalam proses pembinaan LDII untuk kembali kepada pemahaman ajaran agama yang benar, ya. Ayo, ini buku ini merupakan counter naratif dan correction, atau dalam istilahnya arad wal al-tashih terhadap 12 tema utama. Oh, Masya Allah, berarti di dalamnya itu majelis tim Rujuk Ilal Haq itu mensoroti ada 12 tema utama yang nanti akan diluruskan atau ditakdil. Masyaallah muslimin, memang sebelumnya kita juga di mantan Islam Jamaah atau ustadz-ustadz kami juga dulu sudah menyusun buku takdil, ya, seperti ini yang kami susun secara internal. Tetapi nampaknya buku ini dari Islam Jamaah sangat takut, ya, dan dia narasinya adalah narasi yang mungkin dibangun karena itu mantan yang sakit hati dan sebagainya, memfitnah dan lain sebagainya. Tetapi kalau buku ini, coba, buku ini ditulis oleh
kiai-kiai atau ulama-ulama dari luar LDII, sehingga ini independen. Tetapi kalau kita nanti coba lihat, bahkan dalil-dalil yang dipaparkan mungkin banyak kesamaan juga dan persis dengan yang sudah ditakdil ustadz-ustadz kita. Jadi ini juga buku takdil untuk meluruskan pemahaman LDII. Toyib, itu ma'asyiral muslimin, langsung saja kita ada 12 bab. Kita masuk ke bab pertama mungkin ya. Kita spilkan judulnya, kemudian langsung kita tarik kesimpulan di bab akhir bab, yaitu yang pertama di buku ini. Yang pertama adalah bab ini, bab berjamaah. Kita baca pemahaman arti jamaah menurut LDII adalah menetapi, beramir, berbaiat, bertoat karena Allah dengan tujuan murni ingin masuk surga selamat dari neraka. Kemudian muncul kewajiban berjamaah, beramir, berbaiat, bertaat kepada imam dengan dasar dalil yang dituliskan di sini. Kemudian di sini juga dia memaparkan bahwa pemahaman jamaah LDII. Kemudian dia juga mentakdil dengan dalil-dalil. Kalau sekilas ini sama seperti yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita dalam takdil subhat ya. Oh ya, sama persis. Nanti kita spilkan sedikit. Kemudian kita langsung ke karena ini tidak bisa sangat lama dan memang waktunya terbatas, kita langsung ke pembahasan atau kesimpulan bab 1 ya. Kesimpulan bab 1 di sini. Oleh karena itu, sikap berlebih-lebihan dalam memanai hadis berjamaah seperti yang dilakukan LDII hanya terbatas jamaahnya, yakni Islam jamaah yang dipandang atau diyakini sebagai satu-satunya jamaah yang benar, adalah suatu kesalahan dan bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mu'tamad. Itu yang pertama dari meluruskan pemahaman LDII. Kemudian pemahaman jamaah atau berjamaah menurut LDII diartikan secara eksklusif dalam arti sangat sempit, sangat berlebihan atau gulu dan bersifat doktrinasi, bahkan dengan menyatakan diri sebagai satu-satunya jamaah yang sah di Indonesia, tidak ada yang lainnya. Pemahaman demikian didasarkan oleh pemahaman dan penafsiran yang rigid atau kaku dan sangat eksklusif atau sempit, serta fanatisme yang berlebih-lebihan atau ta'asubiyah terhadap tek-tek Al-Quran dan As-Sunnah yang sengaja dipahami dan ditafsirkan sesuai kemauan dan tujuan mereka. Itu berarti memang tim Rujuk Ilal Haq ini sudah tahu ya kesesatan masalah keimaman, atau tadi sub dari pertama tadi adalah kaitannya dengan pemahaman jamaah menurut LDII. Kita masuk ke bab 2, ma'asyiral muslimin, yaitu beramir ya, beramir dalam kurung al-imarah wal al-imamah. Kemudian di sini kita sampaikan kerancuan pemahaman imamah adalah salah satu sebab terjerumusnya LDII ke dalam paham takfiri. Paham takfiri yaitu mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka. Berawal dari klaim bahwa keimaman Islam jamaah adalah salah satu-satunya keimaman yang sah di Indonesia. Ditambah keyakinan bahwa yang berimam, berbaiat kepada imam adalah syarat sahnya Islam. Kita langsung ke kesimpulan. Di sini kalau kita lihat banyak sekali dalil yang sekilas hampir sama dengan dengan dalil-dalil dari takdil subhat yang disampaikan ustadz kita, syekh kita. Kemudian kita lihat di sini adalah kesimpulan, langsung kita kesimpulan saja karena waktunya terbatas juga. Kesimpulan dari bab 2 ya, ma'asyiral muslimin, kita lihat. Memang Ana juga belum persiapan juga. Bab 2 ini kita spilkan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak baiat kepada imam LDII dan meninggalkan kelompoknya bukanlah perbuatan yang termasuk dalam pengertian keluar dari al-jamaah yang dimaksud dalam hadis dan berbagai riwayat. Dengan demikian terlihat jelas bahwa doktrin LDII, seseorang yang tidak baiat kepada imam mereka dan meninggalkan jamaah mereka, merupakan tindakan murtad
adalah sesuatu yang keliru dan tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Masyaallah muslimin atau antum semua yang masih dalam LDII, yang masih bunglon, ini perkataan MUI, bukan perkataan Syekh Khalil, bukan pernyataan dari Syekh Aziz atau Syekh Abdullah Mas'ud. Ini dari MUI, ya, pihak independen. Apa yang mau dibantah lagi, ya? Baik, kita langsung saja ke bab 3, yaitu berbaiat. Baik, baiat yaitu dalam meyakini konsep baiat, LDI berpendapat bahwa baiat sama pentingnya dengan syahadat. Masya Allah, ternyata MUI sudah dapat info juga ya, sudah tahu ini kesesatan ini. Hal tersebut dipahami setelah melihat ayat-ayat serta hadis mengenai urgensi baiat. Nah ini pemahaman LDII seperti itu, beliau sudah tahu. Kemudian kita langsung ke kesimpulan dari bab 3. Toyib, ini kesimpulan dari bab 3, kita ambil halaman terakhir dari bab 3, yaitu hadis ini serta hadis-hadis yang melarang melakukan pemberontakan kepada pemimpin menunjukkan bahwa esensi kewajiban baiat adalah kewajiban untuk taat kepada pemerintah yang sah, ya, bukan untuk mendirikan pemerintahan baru. Jika pemerintahan yang sudah ada tidak menggunakan baiat, maka untuk mengikat kesetiaan rakyatnya. Hadis-hadis itu juga berimplikasi pada wajibnya ditaati ialah pemerintah yang sah, dan orang-orang yang mengaku imam atau menyerukan baiat tidaklah wajib ditaati meskipun pemerintah di daerah tersebut tidak menggunakan baiat. Nah ini ulama-ulama dari MUI menyebutkan bahwa kita atau ulil amri kita adalah pemerintah, bukan Abdul Aziz Sultan Aulia, ya, bukan Imam LDII. Toyib, kita masuk ke bab 4 ya, masalah muslimin, masih ada beberapa bab lagi. Bab 4 ini adalah bab taat atau al-ta'ah. Kemudian pemahaman LDII kita spilkan sedikit. Setelah jamaah mengikrarkan janji baiat mereka kepada imam disertai ucapan sami'na wa ata'na mastota'na, maka terjadilah suatu ikatan kedua belah pihak antara imam dan jamaah, sehingga masing-masing terikat pula oleh kewajiban timbal balik keduanya. Imam mempunyai kewajiban untuk nasihat ijtihad dan jamaah wajib mendengar dan taat kepada imamnya. Taat dalam LDII merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap jamaah sebagai syarat sahnya mutlak untuk bisa masuk surga selamat dari neraka. Kemudian kita langsung ke kesimpulan ya, masalah taat ini. Tadi pemahaman LDII sudah kita sampaikan. Kemudian kita teruskan di halaman terakhir sebagai kesimpulan ya. Oleh karena itu, untuk memahami konsep taat pada penguasa tidak cukup hanya mengacu dalil yang umum tersebut, tetapi merujuk dalil yang memberikan rincian agar dipahami makna secara utuh dan benar. Masyaallah muslimin, banyak sekali dalil-dalil kaitannya dengan ketaatan terhadap imam. Kalau kita lihat di Islam Jamaah LDI itu, dia memotong-motong ayat ya untuk menguatkan mereka. Jadi kalau ayat-ayat itu dimaknai secara utuh, itu bahkan semua melemahkan pendapat mereka. Makanya mereka dengan liciknya ya, atau dengan strategi mereka itu, mereka memotong-motong ayat untuk mendoktrin jamaah. Kita masuk ke poin 5. Poin 5 adalah fatonah bitonah budi luhur ya. Pemahaman LDII, salah satu konsep penting LDII adalah fatonah bitonah budi luhur. Adapun definisi fatonah adalah pandai, cerdik, menang tanpa ngasorake, sobat obat, hadiah atau pokat argumentasi kekuasaan. Adapun bitonah sama dengan takiyah, berjuang jihad meskipun sampai darah penghabisan. Sedangkan budi luhur adalah adab, tujuan untuk mengelabuhi. Ya, ini adalah pemahaman LDII. Berarti bapak-bapak di MUI atau ulama-ulama penyusun ini sudah tahu betul mengenai strategi fatonah bitonah dari LDII. Masya Allah.
Baik, kita langsung sepilkan kesimpulannya di bab Fatonah Bitonah Budi Luhur, bab yang kelima ini. Memang LDII memposisikan dirinya seakan-akan sama dengan kondisi yang menjadikan kebolehan berbohong. Tapi sebenarnya yang dilakukan LDII melalui Bitonah tidaklah dapat dibenarkan melalui dalil-dalil di atas, karena tujuan mereka bukan untuk mewujudkan kemaslahatan, tetapi mereka melakukan kebohongan untuk menutupi keburukan dari doktrin yang ada di dalam kelompok LDII. Masya Allah. Masuk kita ke bab ke-6 ya. Bab ke-6 ini adalah isrun, IR atau infak rezeki atau infak rutin. Ya, pemahaman LDII, jamaah LDII diwajibkan memberikan infak rutin 10% di tiap bulannya. Dalam bahasa mereka disebut isrun atau IR. Bagi LDII, IR sebagai indikator keimanan. Ya, kalau nggak IR berarti nggak jamaah, nggak surga. IR merupakan ijtihad imam yang harus ditaati. Harta jamaah adalah harta imam dan harta fisabilillah adalah harta imam. Ya, itu pemahaman LDII. Ini kemudian banyak sekali pendapat-pendapat, kemudian dalil-dalil yang disampaikan di sini. Nah, ini kita langsung ke kesimpulan saja ya. Dari ungkapan Imam Al-Ghazali dapat kita simpulkan bahwa dalam beragama sebisa mungkin dapat mengkompromikan ajaran Islam dengan bernegara, bukan sebaliknya malah saling membenturkan, mengeksploitasi ayat agama untuk kepentingan sebuah kekuasaan politik atau kelompok. Hal ini tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya terkait iuran wajib 10% yang dibebankan kepada jamaah LDII, itu juga bertentangan dengan dalil-dalil dan fakta sejarah yang telah disebutkan di atas, karena masa sekarang tidaklah sama dengan masa yang lalu dan masih dalam kondisi perang. Ya, masa yang lalu yang masih dalam kondisi perang, dan aktivitas sosial dibedakan berdasarkan agama. Sedangkan saat ini sudah tidak seperti itu, bahkan bertentangan dengan prinsip hidup bernegara. Dengarkan ini bagi antum semua yang masih menyetor IR, ya, antum hanya memperkaya Bapak Imam. Coba adalah reportnya nggak IR itu, hartanya berapa, digunakan untuk apa, ya. Coba antum pikir itu. Bab 7 ya, bab 7 adalah 5 bab ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah, taat. Masya Allah, berarti sudah sangat masuk juga ini MUI dalam semua lini di doktrinasi LDII ya. Masya Allah. Selanjutnya ini pemahaman LDII untuk mensukseskan misi LDII ada 5 hal yang menjadi nasihat utama untuk selalu diingat oleh jamaahnya. Hal itu disebut 5 bab sebagai program ibadah dalam jamaah. Ya, ini pemahaman LDII. Kemudian kita langsung dalam kesimpulan atau tasihnya atau pelurusannya ya. Sepintas isi judul 5 bab nasihat bagi LDII sesuai dengan prinsip agama Islam. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jika membaca isi atau penjabarannya, maka kita akan menemukan kerancuan dan kekeliruan LDII. Toyib, ini dijelaskan lagi, tetapi waktu mungkin akan kita persingkat. Kemudian bab 8, Ma'asyiral muslimin. Bab 8 adalah bid'ah, khurafat, syirik, tahayul, ya. Pemahaman LDII, narasi yang dibangun LDII dalam permasalahan ini adalah menegaskan bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah dasar atau pedoman dalam menjalankan ibadah kepada Allah, tidak usah ditambah dengan kitab-kitab yang lain, dan mendeklarasikan jamaah sebagai bentuk aslinya Islam. Setelah itu baru mereka mendefinisikan bid'ah, khurafat, syirik, tahayul. Di sini disampaikan pendapat-pendapat mengenai LDII. Kemudian kita langsung sepilkan saja kesimpulan dari bab ini. Ya, di sini takdilnya ada ya.
bahwa kekeliruan pemahaman LDII dalam kaitannya konsep bid'ah, khurafah, tahayul, dan syirik terdapat dari 3 hal. Pertama, menyimpulkan bahwa segala sesuatu di luar Quran, hadis, dan prinsip LDII sebagai sebuah kesalahan. Kedua, dalam mendefinisikan bid'ah tidak merujuk pendapat ulama dan konteks hadis atau memahami hadis secara tekstual. Ketiga, menambahkan kriteria diterima hanya pada prinsip mangkul LDII. Berikut ini koreksi atas kekeliruan tersebut dan dimulai dengan definisi bid'ah. Baik, ini banyak sekali kesimpulannya dan memang tidak bisa kami sampaikan satu persatu secara detail karena waktu yang terbatas ya. Masyaallah muslimin, kita masuk ke dalam bab 9 Quran hadis jamaah ini. Pemahaman LDII dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. LDII mempunyai pemahaman yang berbeda dengan ijma' dan pendapat para ulama. Coba ini, dalam memahami Quran dan Hadis, LDII mempunyai pendapat yang berbeda dengan ijma' dan pendapat para ulama. Bagi mereka LDII, Al-Quran dan hadis dipahami secara tekstual dan mengikuti ijtihad atau perintah amir atau imam jamaah, sehingga pemahaman atas Al-Quran dan Al-Hadis bersumber dari ulama atau umat muslim di luar mereka tidak dapat diterima oleh LDII. Betul ya, seperti itu adanya kita sampaikan kasihnya atau pelurusannya. Di sini kita coba kita sampaikan, ini memang dibahas satu persatu yang menjadi konklusi juga per item ya, makanya agak beberapa yang kita pilihkan di sini. Mereka ya, di sini dalam konteks ini ada beberapa pendapat yang banyak sekali dan tidak ditulis konklusi, tetapi ditakdil satu persatu ya. Baik, kita lanjutkan saja ke bab 10 ya, mangkul, musnad, dan mutasil. Pemahaman LDII. Di sini beberapa ayat ya. Dengan ayat-ayat inilah LDII menyandarkan kewajiban mangkul sebagai satu-satunya cara untuk menerima ilmu agama. Ya, ini. Baik. Kemudian takdilnya ini juga banyak sekali penjelasannya, dan nah ini baik, langsung di halaman terakhir bab 10 ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa larangan yang dikandung oleh ketua hadis di atas kepada orang yang menggunakan akal, ya siapa saja pendukung dari hadis yang marfu atau mauquf tanpa meneliti ucapan para imam dari ulama ahli bahasa Arab yang tidak sesuai dengan kaidah syar'iyyah, bahkan dia menyesuaikan dengan akalnya saja. Adapun ra'yi yang didukung oleh dalil, maka yang demikian itu tidak mengapa. Jelaslah di sini pemahaman LDII tentang konsep mangkul, musnad, mutasil ini hanya sebagai cara untuk melindungi akidah mereka yang dari kritik luar, atau menjaga jamaah mereka agar tidak mendapatkan ilmu-ilmu Islam dari selain LDII. Bab 11 takfir ya, takfiri ya. Pemahaman atau doktrin LDII. Pemahaman takfir dalam LDII misalnya dapat ditemukan dalam materi CAI tahun 97 berjudul Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jamaah, halaman 8. Ini ada kutipannya. Nah, di sini di garis bawahi, dan dalam nasihat supaya ditekankan bahwa bagaimanapun juga cantiknya dan gantengnya orang di luar jamaah, mereka itu adalah orang kafir, musuh Allah, musuh orang iman, calon ahli neraka, dan tidak boleh dikasihani. Ini takfiri dari pemahaman Islam jamaah ini. Kamu kalau di luar Islam jamaah, kamu berarti
kafir, musuh Allah, musuh orang iman, calon ahli neraka, tidak boleh dikasihani. Itu paham takfiri yang ada dalam LDI. Kemudian kesimpulan dari bab ini yang disusun oleh MUI, kita baca lagi, banyak sekali penjelasan MUI juga. Kalau sepintas dalil-dalilnya yang dipakai adalah sama seperti ta'dil subhat juga. Oleh karena itu kita tidak boleh serta-merta mengkafirkan. Ini dari MUI ya. Seorang muslim yang tetap keislamannya dan tidak ada bukti yang nyata mengenai kekafirannya. Adapun takfir atau menyematkan hukum kafir pada seorang bukan sesuatu yang mudah ya. Tidak serta-merta hanya dengan melihat pada ucapan atau perbuatannya. Hal ini karena tidak setiap ucapan atau perbuatan yang menyimpang dapat menyebabkan orang menjadi kafir. Masyarakat haruslah berhati-hati dalam menyematkan kata kafir dan hendaknya menyerahkan urusannya kepada ulama yang kompeten. Dengan demikian terlihat kekeliruan LDI dalam praktik keagamaan mereka yang melabeli kafir kelompok lain yang berbeda dengan keyakinan mereka atau telah keluar dari LDI. Hal ini menjadi sesuatu yang perlu direspon dan diluruskan karena perilaku takfir menyematkan vonis kafir dapat memberikan dampak buruk karena dapat melahirkan permusuhan, pertumpahan darah sampai mengancam keutuhan NKRI. Dengarkan itu Islam Jamaah LDII. Anda kan masih saja takfir ya. Jamaah surga, tidak jamaah neraka, itu kan masih sampai hari ini ya. Sampai hari ini, detik ini masih seperti itu ya. Luar biasa. Dan itu kalau diklarifikasi dia tidak ngaku seperti itu, tetapi kalau ajarannya ke dalam ya, seperti itu pengajian mereka. Ini bab 12, bab terakhir, surat taubat dan kafaroh taubat. Pemahaman LDI, salah satu syariat Islam untuk menghapuskan dosa-dosa seorang imam adalah dengan melaksanakan taubat nasuha. Dalam kaitannya dengan kafaroh, LDI mengkaitkan taubat nasuha dengan esensi dari yang disyariatkan kafarat ya. Oleh karena itu menurut mereka kafarat dalam pelaksananya harus disesuaikan bagaimana melaksanakan taubat. Karena dalam esensinya kafarat adalah salah satu syarat taubat. LDI berkeyakinan bahwa dalam pelaksanaan taubat maupun kafarat pertama harus mengakui kesalahannya. Nah ini LDI kalau berbuat dosa ini menulis surat taubat atau membayar kafaroh atau kafarat kepada imamnya ya. Kemudian kita takdil. Nah ini juga ditulis juga isi dari surat taubat itu. Masya Allah, sangat detail sekali Mas. Alhamdulillah ini ulama-ulama kita dalam menyusun buku ini. Ana sebagai mantan Islam Jamaah membenarkan ini, statement-statement seperti ini memang itu adanya dalam Islam Jamaah. Kesimpulan dari bab ini, tidak seperti LDI yang harus menjelaskan detail dosa yang dilakukan kemudian mengerjakan amalan sesuai yang telah ditetapkan imam dan sungguh terlebih lagi membayar kafaroh berupa uang. Sungguh perbuatan ini sangat melenceng dari sunnah Rasulullah ya. Ini kemudian kita spilkan penutup. Demikian materi pembinaan LDI yang berisi penjelasan 12 doktrin atau pemahaman LDI beserta koreksinya. Penjelasan dalam buku ini memberikan pengetahuan bahwa penyimpangan keyakinan LDI yang tercermin dalam 12 doktrin tersebut disebabkan kekeliruan mereka dalam memahami dalil agama baik Al-Quran maupun hadis. Doktrin tersebut dapat merugikan masyarakat dan berhasil mereka rekrut dan masyarakat luas termasuk keutuhan negara kesatuan Indonesia. Karena paham yang mereka yakini dapat berpotensi menjadikan seseorang berpikir dan bersikap eksklusif serta radikal. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menyadarkan jamaah dan organisasi LDI agar melaksanakan paradigma baru dan mengikuti jalan beragama yang benar ala ahli sunnah wal jamaah
Selain itu, semoga buku ini juga dapat melindungi masyarakat di luar LDII agar tidak terjerumus dalam pemahaman dan tidak masuk ke dalam paham yang sesat dan menyimpang. Amin. Baik, masyaallah muslimin, itu. Kemudian di buku ini ada daftar pustaka juga yang sangat banyak ya, kitab-kitab rujukan, kemudian ya referensi-referensi yang dipakai para tim rujuk ilal haq ini sangat detail. Kemudian di sini juga ada rekomendasi MUI sebelumnya yang menyatakan bahwa LDII, pembinaan terhadap LDII harus melakukan paradigma baru. Kemudian edar yang pertama kita sampaikan saja ya. Yang pertama adalah tausiah tentang mengenai MUI yang bahwasanya himbauan untuk melaksanakan paradigma baru ini dituliskan di Jakarta tahun 27 Mei 2021 ya. Toyib, ini bisa dilihat di layar ya, mungkin nanti kita tidak baca. Kemudian di sini ada juga surat MUI yang dituliskan di 22 Juni 2023 yaitu tentang mengeluarkan semua unsur LDII dalam kepengurusan MUI. Juga ada, nanti kita spilkan di layar juga. Kemudian di sini juga surat MUI tanggal 30 Maret 2021 yaitu mengenai susunan tim rujuk ilal haq. Ini ada surat keputusannya atau surat pengangkatannya tim ini. Kemudian di sini ya ini ada daftar ulama-ulama maupun tim ahli. Kemudian di sini adalah surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan yang dulu mengenai pernyataan LDII. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kami pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyatakan sebagai berikut. Kami belum menjalankan paradigma baru. Jadi sudah disuruh menjalankan paradigma baru, tetapi mereka mengakui tanggal 19 April 2021 mereka belum menjalankan paradigma baru secara baik dan sungguh-sungguh. Yang dua, bersedia menjalankan paradigma baru secara jujur, bersungguh-sungguh, murni, konsekuen dan konsisten. Bersedia dibina Majelis Ulama Indonesia bersama umat Islam lainnya secara sungguh-sungguh dan menyeluruh menjalankan paradigma baru. Yang keempat, bersedia menerima konsekuensi apapun ya, termasuk konsekuensi hukum, dibubarkan sekalian ini kalau perlu ya, apabila terbukti kemudian hari kami tidak melaksanakan paradigma baru secara jujur dan sungguh-sungguh. Demikian surat ini dibuat penuh kesadaran 19 April 2021 yang bertanda tangan adalah di sini ada Abdul Aziz Imam tapi dicoret, kemudian Iswanto Santoso Ketua Umum, Dodi Taufik Wijaya Sekretaris Umum, kemudian ada saksi-saksi dari MUI Pusat nih ya. Kemudian ini sampai sekarang mereka belum berparadigma baru. Kemudian MUI juga sudah menyampaikan buku ini, ada fotonya penyerahan buku ini ke DPD LDII Pusat Pak Kriswanto ya. Semoga mereka cepat melaksanakan paradigma baru dengan adanya buku ini. Nah, saya berpikiran bahwa kalau mereka tidak segera menerapkan buku ini, cepat atau lambat klaim kesesat atau fatwa sesat MUI pasti akan dikeluarkan, dan cepat atau lambat pula LDII akan segera dibubarkan. Oleh karenanya kepada antum semua ya, masyarakat LDII ya, harus tahu ada buku ini ya. Mungkin antum semua tidak sampai ya, tidak tahu ada buku seperti ini juga. Ya, ini mungkin buku ini khusus di kalangan atas. Soalnya kalau kalangan bawah sampai tahu bisa geger ini. Ya, makanya dengan video ini kita sampaikan, kita sosialisasikan ada buku ini. Cepat atau lambat kalau antum tidak berubah, ya, tidak berubah menjadi paradigma baru, dengan buku ini kita isyaratkan bahwa bisa saja MUI segera mengeluarkan fatwa sesat dan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kejaksaan dengan pembubaran LDII. Toyib,
Itu masal muslimin, sedikit bedah buku kita pada malam hari ini. Segera nanti kita akan distribusikan semua ini kepada kalangan yang ada di Cilacap ini, dan semuanya semoga bisa tersosialisasi dengan baik buku ini dan diterapkan betul agar masyarakat semakin terlindungi dari bahaya kesesatan Islam jamaah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.